Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya untuk hari ini. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan tanaman ya, masih sama satu tema di perkarangan belakang rumah teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengambil titik poin dan sisi positif pada video kali ini. Memang lahannya tidak lebar, hanya 3 kali 3 meter, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil titik poin dan sisi positif ya. Tidak lupa juga bagi warga perkotaan ya yang mempunyai lahan terbatas ya, lahan sempit, bisa dimanfaatkan untuk menanam sayuran. Tujuannya apa? Kita bisa belajar mandiri sayur teman-teman ya, seperti itu. Oke, sebelum kita lebih lanjut ya, saya kasih tunjuk dulu. Ini adalah tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah di 3 kali 3 meter. Yang saya tanam adalah daun bawang, sawi, kangkung, cabai, kacang panjang, dan juga kucai, bisa disebut daun Cina ya. Tuh. Dan juga saya tanam tomat cherry. Saya tanam jenis rimpang seperti kunyit, sama jahe, sama daun ini ya teman-teman ya. Kencur tadi di awal ada daun kencurnya, dan juga saya tanam serai gitu. Oke, bisa dilihat ya, tanaman sawi saya baru berumur kurang lebih 1 bulan ya, seperti itu keadaannya. Itu baru 2 kali pemupukan. Kalau yang ini untuk tanaman bayam ini baru 1 kali pemupukan mengocor dengan pupuk organik cair, bisa disebut POC. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Nah, kalau kimia belum tentu seperti ini teman-teman ya. Boleh dilihat, diperhatikan dengan jelas ya. Kalau daunnya itu bisa tebal, lebar, dan juga tingginya melebihi rata-rata pada umumnya tanaman sawi. Nah, bisa dilihat sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi itulah kalau kita bisa menerapkan berkebun, bertani secara alami. Oke. Dan juga saya akan jawab pertanyaan dari netizen maupun sahabat-sahabat tani ya, tentang daun bawang. Di 2 hari yang lalu ada yang berkomentar, Pak, supaya daun bawang itu bisa gemoy, bisa batangnya jumbo, gimana Pak? Nah, oke, simak saja sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham dan tentunya tidak rugi untuk menonton video kali ini. Oke, jadi untuk daun bawang ya teman-teman ya, daun bawang supaya bisa jumbo ya. Yang pertama adalah media kita harus perhatikan ya. Jadi media yang paling bagus untuk tanaman daun bawang itu apa? Medianya harus gembur ya, dan juga kelembapan itu stabil ya, jangan sampai kebanyakan air. Dan yang paling penting itu adalah harus ditanam di luar teman-teman ya, jangan di bawah naungan. Karena daun bawang ini kalau di bawah naungan itu biasanya daunnya itu panjang dan lemes, lulai begitu. Itu kalau ditanam di bawah naungan teman-teman ya. Dan yang kedua adalah bibitnya. Bibitnya teman-teman boleh mencari bibit daun bawang yang gemoy, yang jumbo. Kan ada daun bawang ya, seperti daun bawang di Korea ya, daun bawang Korea itu kan besar-besar. Nah, ada di Indonesia juga ada teman-teman, sudah ada itu ya untuk bibitnya. Boleh teman-teman cari dimanapun ya, di toko online pun ada ya, bisa itu ditanam. Itu adalah bibit jumbonya. Nah, kalau teman-teman membudidayakan daun bawang seperti yang saya tanam ini ya, dari sisa dapur ini, kalau saya cari tahu ya di sosial media maupun di internet ya teman-teman ya, itu adalah daun bawang dari Thailand yang saya kembangkan ini. Meskipun saya dulu tidak tahu ya ini daun bawang jenis apa, karena ini adalah bibit dari sisa dapur ya, sisa dapur yang biasanya ibu-ibu ya masak itu kan ada ya, bawahnya itu biasa dibuang. Nah, itu saya ambil, saya tanam, dan sekarang sudah menjadi banyak sekali ya. Tuh. Bahkan untuk daun bawang ini sudah saya bagikan pada tetangga, ditanam juga hidup ya,
sudah hidup, dan ini menjadi lokal sekarang teman-teman ya untuk daun bawangnya. Kenapa kok bisa saya sebut menjadi lokal? Yang pertama, sudah beradaptasi di daerah saya. Oke, dari sini paham, bisa dimengerti teman-teman ya, dan bisa diambil titik poin pada video kali ini. Dan juga ini untuk pertanyaan dari sahabat kita, sahabat tani maupun netizen ya, tentang pemupukan menggunakan pupuk POC. Nah, ketika di tempat teman-teman maupun sahabat tani itu hujannya tidak berhenti-berhenti, bahkan 1 minggu itu hujan terus, mending dipending untuk pemupukan menggunakan pupuk POC. Alasannya kenapa? Supaya kelembapan tanah itu tidak tinggi. Kalau bisa ya teman-teman ya, kalau hujannya sampai 1 minggu berturut-turut, bikinlah paritan di selah tanaman. Tujuannya apa? Supaya air itu bisa langsung turun ke bawah, tidak mengendap di kebun maupun di perkarangan teman-teman. Itu tujuannya supaya kelembapan itu terjaga dan sirkulasi udara itu baik teman-teman ya. Karena memang tanaman ini juga membutuhkan udara juga, sama seperti manusia, seperti kita ini teman-teman ya. Jadi tidak hanya pupuk, tidak hanya unsur hara, tapi membutuhkan udara juga. Oke, dari sini bisa dimengerti teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menambah wawasan ya, bisa tahu cara berbudidaya daun bawang seperti itu. Dan saya kasih tunjuk dulu ya teman-teman ya, ini adalah tanaman sawi saya ya, bunganya itu sudah mulai banyak lagi. Dan ini adalah awal dari saya membudidayakan sawi hijau ataupun ya sawi caisin ya teman-teman ya, dengan pembibitan saya sendiri. Jadi untuk sawi yang sangat gemoy tadi itu ada yang saya bikin bibit sendiri, saya kembangkan, dan sekarang sudah mandiri bibit teman-teman ya. Nah, kedepannya juga bayam hijau ini juga saya sisakan satu untuk apa? Untuk pembibitan teman-teman ya. Tuh. Kalau untuk tahu daun bawang yang saya tanam ini setiap hari saya petik teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya anakan banyak, dan nanti akan saya tanam di lahan 10 kali 5 meter. Nah, di lahan 10 kali 5 meter itu pembudidayanya sama seperti di lahan ini teman-teman ya. Jadi alami ya, alami, tidak menggunakan kimia, tidak menggunakan obat-obatan kimia, intinya alami. Karena saya senang kali ya teman-teman ya, ini sampai kelipotan bicaranya, tidak masalah teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Memang saya senang sekali menggunakan organik, menggunakan alami, itu ya cara berkebunnya teman-teman ya. Di samping itu juga kalau kita makan menjadi sehat, tentunya bisa menjadi obat untuk kita sendiri. Tuh. Oke, jadi di lahan 3 kali 3 meter ini banyak sekali yang saya tanam ya. Saya tumpang sari banyak sekali. Nah, itu pun juga saya sebagai riset, sebagai testimoni saya ya. Yang pupuk saya bikin itu apa bisa mencukupi semua tanaman beda-beda ini. Itu teman-teman ya. Tapi bisa dilihat sendiri ya teman-teman, untuk tanamannya bagus-bagus, subur, hijau dan tebal, daunnya pun bagus. Berarti pupuk yang saya bikin ini juga bagus, bisa mencukupi unsur hara maupun kebutuhan tanaman yang saya tanam. Ya, khususnya bagi sawi, bayam, sayur ya teman-teman ya, kacang panjang, terus daun bawang sama kangkung ya. Dan kangkung tadi sudah saya petik itu 4 kali, masih sama ya kualitasnya teman-teman, tidak kerdil. Oke, dan ini adalah tomat saya ya, tomat cherry yang saya tanam. Dan ini adalah kacang panjangnya. Nah, kacang panjang ini sudah 2 kali saya petik. Nah, ada juga yang belum saya petik teman-teman ya, nanti di video selanjutnya akan saya petik untuk kacang panjangnya. Oke, itu saja saya berikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.
Sebelumnya saya berterima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Bercocok tanam secara alami, tentunya memanfaatkan perkarangan yang ada. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai.